Selamat datang kembali. Kali ini kita fokus ke bab 6 ya, dari materi sumber Anda, The Growth Dilemma. Betul. Topiknya cukup menggelitik nih. Bagaimana dan mengapa pelanggan bisa berkonflik? Anda mungkin pernah ngerasain kan, ada kayak ketegangan gitu antar pengguna satu merek? Sering itu, iya. Nah, kita kali ini mau coba bedah nih, ada 4 jenis konflik utama yang katanya bisa terjadi. Terutama kalau sebuah merek coba melayani, ya segmen pelanggan yang beda-beda. Ini krusial banget kan buat kita pahami kenapa beberapa strategi pertumbuhan merek bisa berhasil, tapi yang lain malah bikin masalah. Tepat sekali. Sumber Anda itu memetakan 4, bisa dibilang arena utama, ya. Tempat gesekan antar segmen pelanggan itu bisa kejadian. Oke. Dan ini bukan sekedar soal suka nggak suka antar orang gitu. Tapi lebih dalam lagi. Maksudnya? Ya, soal benturan preferensi, terus cara pakai produknya, persepsi ke citra merek, bahkan sampai ke nilai-nilai yang mereka anut. Yang sering kelewat itu gesekan ini bisa cepet banget munculnya waktu merek lagi ekspansi. Wah, oke. Mari kita telaah satu persatu deh. Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Jenis konflik pertama, apa nih yang perlu kita waspadai menurut sumber ini? Yang pertama itu namanya konflik fungsional. Gini, ini terjadi kalau cara satu segmen pakai produknya secara praktis gitu ya, malah ganggu atau mengurangi nilai buat segmen yang lain. Oh, oke. Contohnya gimana tuh? Sumbernya kasih contoh kayak LinkedIn. Kan ada pengguna yang maunya platform itu profesional banget, tapi mungkin keganggu sama postingan yang lebih personal dari pengguna lain. Ah, iya, sering lihat itu. Atau contoh lain, jalur antrian cepat di taman hiburan. Itu kan secara fungsional mengubah pengalaman pengunjung yang reguler. Bener juga. Nah, yang menarik dari konflik fungsional ini, seringkali ini cuma gejala awal. Gejala dari ketidakselarasan strategi pas mau perluas pasar. Gampang diabaikan, tapi dampaknya bisa numpuk. Ah, jadi bentrokannya itu di level penggunaan fisik produk atau fiturnya gitu ya? Tapi kalau gitu, bukannya tiap nambah segmen baru pasti sedikit banyak ngubah citra merek juga ya? Titik kritisnya di mana menurut sumber ini sampai perubahan itu jadi konflik citra? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi titik kritisnya itu adalah ketika kehadiran atau mungkin perilaku satu segmen itu secara aktif mengancam makna inti, keaslian, atau kredibilitas merek itu di mata segmen lain. Oke, mengancam ya kuncinya. Terus mereka keluarin produk perak yang harganya lebih terjangkau. Nah, pelanggan lama bisa aja merasa itu mengencerkan eksklusivitas mereknya. Iya. Atau Patagonia misalnya. Citra lingkungannya kan kuat banget tuh. Itu bisa terancam kalau, katakanlah, mereknya jadi diasosiasiin kuat sama kelompok tech bros yang mungkin dianggap kurang peduli sama isu itu oleh basis pelanggan intinya. Wah. Di sini, yang diperebutkan itu makna mereknya. Wah, ini jadi kompleks ya. Soalnya menyangkut persepsi, dan itu kan subjektif banget. Oke. Beranjak dari citra, ada lagi nggak sih aspek yang lebih personal gitu, yang bisa jadi sumber konflik? Tentu ada. Yang ketiga ini namanya konflik identitas pengguna. Ini lebih spesifik lagi nih. Identitas pengguna, maksudnya? Ini tentang merek sebagai lencana atau simbol keanggotaan kelompok. Nah, konfliknya muncul saat adopsi merek oleh satu segmen dianggap merusak nilai simbolis merek itu bagi segmen lain. Oh, kayak ini kan merek gue, gitu. Bisa dibilang gitu, hehe. Sumbernya pakai contoh Harley Davidson. Pengendara tradisionalnya kan punya identitas pemberontak gitu ya. Mereka mungkin merasa identitas itu terancam kalau mereknya tiba-tiba dipakai sama kelompok yang katakanlah sangat berbeda. Oke. Atau kasus nyata deh, kayak Supreme. Awalnya kan identik banget sama skater. Terus pas jadi buruan fashionista, banyak skater asli merasa merek itu udah bukan milik mereka lagi. Identitasnya udah kegeser. Jadi ini bukan cuma soal produknya, tapi lebih ke siapa kita kalau pakai merek ini. Jadi ini soal penandaan sosial ya, dan rasa memiliki keidentitas kelompok. Wah, ini lekat banget sama ego dan cara kita pengen dilihat orang lain. Ini membawa kita ke dimensi yang beda lagi nih, yang terakhir. Yang keempat, dan ini seringkali yang paling panas konfliknya, adalah konflik ideologis. Ideologis. Wah, berat ini kayaknya. Iya, ini terjadi waktu nilai dan keyakinan fundamental satu segmen pelanggan itu bentrok keras sama segmen lain. Dan mereknya itu keseret di tengah-tengah. Kok bisa merek keseret?
Pemicunya bisa macam-macam. Bisa dari sikap merek itu sendiri, contohnya waktu Yeti ambil keputusan terkait NRE atau posisi Sesame Street dalam isu sosial tertentu. Itu kan memicu reaksi dari segmen yang beda pandangan. Oke. Jadi tindakan mereknya sendiri. Bisa juga ketika satu kelompok itu membajak merek buat agenda ideologis mereka. Ingat kasus New Balance yang sempat diklaim kelompok sayap kanan gara-gara komentar soal perdagangan? Oh iya, ingat. Nah, di situasi kayak gitu, merek jadi kayak medan pertempuran nilai-nilai yang mendasari pandangan dunia penggunanya. 4 medan konflik. Fungsional, citra merek, identitas pengguna, dan ideologis. Jelas banget ya betapa, bisa dibilang, berbahayanya pertumbuhan kalau nggak dikelola hati-hati. Sangat. Dan ini intisarinya buat Anda pegang. Memahami potensi 4 konflik ini tuh bukan sekedar teori di atas kertas. Terus? Ini tuh alat diagnosis buat melihat mengapa sebuah strategi ekspansi pasar bisa gagal atau bahkan malah jadi bumerang. Pertumbuhan itu kan bukan cuma soal nambah jumlah pelanggan ya. Betul. Tapi juga soal menjaga harmoni dalam ekosistem pelanggan yang pasti makin beragam. Kalau gagal ngelola ini, aset paling berharga bisa rusak. Ya loyalitas pelanggan, ya makna merek itu sendiri. Baiklah, ini sebuah pemikiran menarik nih untuk Anda bawa pulang. Coba deh, amati merek-merek di sekitar Anda. Pernah nggak secara intuitif gitu, Anda merasakan adanya friksi antar kelompok penggunanya? Nah, berdasarkan 4 jenis yang barusan kita bahas, fungsional, citra merek, identitas pengguna, atau ideologis, kira-kira konflik jenis mana yang paling kentara muncul? Dan kenapa Anda berpikir begitu? Coba direnungkan ya. Menarik itu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.